Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Pratama dari kelas AET 2 dengan NIM 230 1081. Soal yang pertama, jelaskan 5 jenis unggas yang ada di Indonesia beserta ciri fisik dan keunggulan produksi ternaknya. Yang pertama, itik tegal. Itik tegal memiliki ciri-ciri kepala kecil, leher langsing, panjang dan bulat, sayap menempel erat pada badan dan ujung bulunya menempel pada atas ekor. Memiliki kelebihan daya tahan tubuhnya yang relatif tinggi dibandingkan dengan ayam dengan hasil produksi yaitu telur. Yang kedua, ayam KUB. Ayam KUB memiliki ciri-ciri yaitu bobot badan 1,2 sampai 1,6 kg, bobot telur 35 sampai 45 gram dengan bulu beragam warnanya. Keunggulannya, umur pertama bertelur lebih awal, produksi telur lebih tinggi dan lebih tahan penyakit. Hasil produksinya yaitu telur. Yang ketiga, itik albino. Itik albino memiliki ciri-ciri badan 1,5 sampai 1,7 kg dengan produksi telur 220 sampai 250 butir per 1 tahun. Keunggulannya, menghasilkan telur dengan hasil yang signifikan dari itik lain. Daging banyak dicari dan kaya akan protein. Hasil produksi yaitu telur dan daging. Bisa dibilang itik ini adalah itik yang dwiguna. Yang keempat yaitu ayam sentul. Ayam sentul memiliki tubuh relatif sedang, warna bulu dominan abu-abu dan jenggel besar bergerigi dan merah, kaki dan paruh berwarna hitam keputih-putihan. Keunggulannya, pertumbuhan berat badan lebih cepat dibandingkan ayam lain. Hasil produksinya yaitu telur. Yang kelima, ayam nunukan. Ayam nunukan memiliki bulu utama atau pluma, sayap dan ekor yang tidak berkembang atau lambat sehingga tampak tidak memiliki ekor dan warna dominan coklat kemerah-merahan. Keunggulannya, produksi telur lebih tinggi dari ayam kampung. Produksi ternaknya yaitu daging dan telur. Soal kedua, jelaskan 5 jenis ternak sapi, domba, kambing, kerbau unggulan yang asli yang ada di Indonesia beserta ciri fisik dan keunggulan produksi ternaknya. Yang pertama itu sapi Madura. Sapi Madura berasal dari daerah Madura. Umumnya memiliki ciri-ciri berwarna kuning kecoklatan pada betina dan pada sapi jantan berwarna merah bata atau merah coklat. Pada sekitar mata dan telinga dan ekor berwarna hitam, sedangkan pada bagian kaki bawah berwarna putih. Bentuk tubuh pada sapi ini kecil sampai sedang dan sapi jantan berpunuk dan bergelambir. Ada garis kehitaman pada punggung, biasanya pada sapi jantan lebih tinggi dibanding sapi betina. Bagian tanduk mengarah keluar. Keunggulan dari sapi Madura. Keunggulan dan hasil dari sapi Madura diantaranya dapat hidup dengan kondisi pakan yang relatif rendah, tahan terhadap iklim panas, resisten terhadap serangan parasit, dan daging yang memiliki kualitas yang baik. Yang kedua, sapi Bali. Sapi Bali digolongkan dengan sapi pedaging ideal. Dinamakan sapi Bali karena penyebarannya terdapat di Pulau Bali. Memiliki ciri-ciri warna bulu pada badan berubah sesuai usia dan jenis kelamin. Pada kaki bagian bawah persendian telapak kaki depan dan persendian telapak kaki belakang. Ukuran badan berukuran sedang dan bentuk badan memanjang, badan padat dan dada yang dalam, tidak berpenut seolah-olah tidak berkelambir. Keunggulan lain dari sapi terletak pada tulang sapi Bali yang relatif kecil dan dari sapi jenis lainnya sehingga jumlah daging yang relatif tebal. Makanya sapi Bali dibilang sapi pedaging yang ideal. Yang ketiga yaitu sapi Aceh. Sapi Aceh memiliki ciri-ciri khas yaitu berwarna merah bata pada sapi betina dan berwarna merah kecoklatan pada sapi jantan. Memiliki bibir dan telinga berwarna keputihan, terdapat garis kecoklatan pada punggung. Sedangkan ekornya pada bagian ujung berwarna hitam. Rambut umumnya berwarna merah bata sampai kecoklatan. Keunggulan dari sapi lokal Aceh memiliki ketahanan terhadap penyakit, mampu beradaptasi dengan iklim ekstrim dan wilayah marginal. Sapi Aceh diambil dagingnya karena dagingnya yang khas dan enak. Yang keempat, sapi Jabres. Sapi Jabres adalah sapi yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Memiliki ciri-ciri warna tubuh kecoklatan sehingga bagian kaki, pantat, bibir atas serta kepala berwarna coklat putih-putihan. Pada ujung
pada ujung ekor berwarna hitam, sedangkan di daerah punggung terdapat garis hitam. Keunggulan sapi Jabers yaitu resisten terhadap serangga dan tahan terhadap kondisi lingkungan. Secara bobot hidup, sapi betina dewasa memiliki bobot 230-260 kg, yang menjadikan sapi Jabers yaitu sapi daging. Yang kelima, sapi PO atau peranakan ongole. Ciri fisiknya kaki berwarna putih keabu-abuan dan bibir atas serta hidung dan tanduk berwarna hitam. Sedangkan bibir bagian bawah berwarna putih, pada bagian ekor berwarna putih dengan ujung berwarna hitam. Keunggulan sapi PO diantara lainnya tahan terhadap panas dan ekologi yang ekstrim dan endoparasit. Pertumbuhan relatif cepat walaupun adaptasi terhadap pakan kurang, yang menjadikan sapi PO ini diambil dagingnya. Selanjutnya soal jelaskan faktor iklim mikro dan makro apa saja yang berpengaruh pada usaha peternakan unggas Indonesia. Faktor iklim mikro yang pertama, suhu udara. Suhu udara atau suhu lingkungan merupakan sebuah ukuran intensitas panas, biasa ditunjukkan dalam derajat Celcius. Yang kedua, kelembapan udara. Adanya jumlah uap air di udara. Kelembapan relatif merupakan perbandingan uap air yang ada. Yang ketiga itu radiasi matahari. Yang keempat adalah angin. Angin adalah gerakan massa udara yang disebabkan perbedaan tekanan. Selanjutnya iklim makro. Iklim makronya yaitu faktor klimatik, yaitu yang meliputi curah hujan, suhu udara, kelembapan udara, radiasi matahari, dan kecepatan angin. Ada juga faktor endofik, termasuk faktor endofik adalah air dan tanah, dan selanjutnya faktor biotik, yang termasuk dalam faktor biotik adalah flora dan fauna di sekitaran hewan ternak. Selanjutnya adalah soal jelaskan perbedaan spesifik antara ternak dan domba dan kambing. Yang pertama yaitu dari bagian bulu. Perbedaan yang mudah ditemukan antara pada bulu kambing dan domba yaitu pada bulu kambing itu lurus, tidak perlu dicukur, bahkan dibiarkan saja memanjang, sedangkan pada domba memiliki bulu keriting dan dicukur jika sudah lebat, dan biasanya bulu domba itu dibuat menjadi wol. Yang kedua itu telinga. Perbedaan lainnya pada telinga kambing sebagian besar terjuntai ke bawah dan panjang, sedangkan pada telinga domba menegak ke atas. Yang ketiga itu tanduk. Tanduk yang dimiliki kambing dan domba pun berbeda. Kambing memiliki tanduk yang mengarah keluar samping, sedangkan domba memiliki tanduk yang melengkung. Selanjutnya yaitu cara makan. Cara makan kambing biasanya memakan daun-daun segar, pucuk daun, dan memakan agak berdiri, sedangkan domba makan secara merumput, mencari rumput yang pendek di permukaan tanah, dan itu semua akan mempengaruhi perbedaan produksi antara ternak kambing dan ternak domba. Yang terakhir yaitu kebiasaan. Kambing adalah tipe hewan yang cenderung mandiri atau bebas, sedangkan domba lebih suka berkelompok dan merasa gelisah jika terpisah dari kawannya ketika mencari perlindungan. Kambing lebih gesit dibandingkan domba. Kambing tidak suka jika kakinya terkena air dan basah, sehingga mereka akan mencari rumput di tempat yang lebih tinggi. Sekian dari saya.